Bab 3881-3885. Susunan 7 Dewa Eklosion. Arai batas 7 tingkat. Secara umum, Master Susunan Batas level 7 disebut Master Susunan Batas. Kekuatan susunan besar dari Master Susunan Batas berhubungan dengan mereka yang mengubah surga dan Tongtian. Namun, Mu Yun hanya memadatkan 12 pola batas. Susunan 7 Dewa Eklosi ini benar-benar merupakan 3 alam yang mampu menghancurkan, membunuh, dan mengubah surga. Hanya ketika pola batas mencapai level 300.000 barulah tak tertahankan bagi mereka yang mengubah surga menjadi 10 senjata berat. Namun kohesi garis batas perlu ditingkatkan selangkah demi selangkah. Tidak realistis memakan pria gemuk sekaligus. Tuo Basuan dan Tuo Bayuan melihat sekeliling. Apa? 4 orang ingin mengepung dan membunuh kita berdua. Tuo Baksuan mencibir, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengubah apapun dengan mengubah surga? Saat ini, Mu Yun tertawa. Yei, datanglah padaku. Ya, Yei sekarang dekat dengan Mu Yun. Oven surga dan bumi. Stempel Kaisar Tiongkok Timur. Muncul saat ini. Kota Kaisar sangat luas. Dalam sekejap, kekuatan represif dilepaskan dalam susunan 7 Dewa Eklosion. Tuo Basuan dan Tuo Bayuan keduanya alis. Saat ini, keduanya merasakan tekanan, yang membuat mereka sangat tidak nyaman. Ayo pergi bersama, Mu Yun berkata pada saat itu, hanya itu yang bisa kulakukan untukmu. Sepatah kata jatuh, dan Yefu serta Leng Lingling saling membunuh. Saat ini, Tuo Basuan dan Tuo Bayuan tampak mengerikan dan dingin. Membunuh, boom. Keempatnya ada di langit. Kini mereka bertengkar lagi. Di dalam oven langit dan bumi, seekor naga panas sedang terbang keluar saat ini. Di permukaan tubuh Nagayan, api berputar-putar. Sedangkan di bawah api terdapat tubuh naga yang bertumpuk di bebatuan, dengan magma yang menggelinding. Dibandingkan sebelumnya, naga magma telah menjadi Nagayan asli dengan kekuatan luar biasa. Tubuh Qianzhang melompat keluar dari udara saat itu dan membunuh mereka. Yanlong melindungimu, pergilah. Mu Yun menghadap Yei secara langsung. Jadi begitu. 3 angka, bunuh sekarang. Di bawah dukungan Yanlong, Yei sangat cepat dan bergabung dengan Yefu dan Lengling. Brengsek. Saat ini, Tuo Basuan dan Tuo Bayuan sama-sama merasakan sesuatu yang salah. Menghadapi Yefu dan Leng Lingling, mereka sebenarnya merasa sangat kesulitan. Itu anak laki-laki itu. Tuo Baksuan berteriak, bajingan itu, biarkan kekuatan batas kita mengalir dan mendominasi operasi Tao. Yefu dan Leng Lingling tidak lemah. Mereka kini terhalang oleh jejak. Bersama-sama, mereka akan sangat dibatasi. Terlebih lagi, Kamu Yi masih di dekatnya, terus-menerus melecehkan. Saudaraku, ayo pergi dulu. Pergi. Wajah Tuo Baksuan muram saat ini. Dia hanya ingin mengungsi, tapi Yefu dan Leng Lingling tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Saat ini, ketiganya secara bertahap menekan kedua bersaudara itu. Mu Yun berdiri di bumi dan melihat ke langit tampak tenang. Jika Anda dapat meningkatkan kekuatan susunan 7 dewa dan menangani 2 orang ini, itu tidak akan terlalu merepotkan. Sayangnya, kecepatan kondensasi pola batas tidak secepat itu. Itu perlu dilakukan langkah demi langkah. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar, dan momentum yang mendominasi ditransmisikan satu persatu. Tuo Basuan dan Tuo Bayuan tampak jelek. Mereka benar-benar berada dalam lumpur. Tidak dapat melarikan diri. Mereka direbus dalam air hangat seperti katak, perlahan-lahan menghancurkan hidup mereka. Brengsek. Tuo Baksuan berteriak dengan marah pada saat itu dan berkata, karena kamu akan mati, ayo mati bersama. Saat ini, Tuo Basuan menggoyangkan telapak tangannya dan terdapat garis-garis tubuh Tao di permukaan tubuhnya, sama seperti Tuo Ba. Namun, kekuatan garis tubuh yang meletus di Tuo Basuan bahkan beberapa kali lebih kuat daripada Tuo Ba. Mata Mu Yun sedikit menyipit saat melihat pemandangan ini. Ya, Mu Yun langsung berkata, bersiaplah untuk menyerang dengan seluruh kekuatanmu dan membunuh Tuo Baksuan. Aku akan membantumu. Mendengar suara Mu Yun, Yefu sedikit terkejut, lalu mengepalkan pedang panjang di tangannya dan bersiap untuk pergi. Dalam sekejap,
Mata kiri dan kanan Muyun berkedip dan cahaya kuning mengembun pada saat itu. Dalam sekejap, tubuh Tuo Baksuan sedikit terpana, bahkan mengguncang Tuhan kurang dari sedetik. Tapi saat ini, Kamu Fu keluar dengan pedangnya. Ketika Tuo Baksuan bereaksi, Kamu Fu mendatanginya. Keluar. Setelah minum, Tuo Baksuan langsung keluar dan memadatkan roh jahatnya. Tetapi pada saat ini, ujung tajam ruang Tao menembus udara dan langsung menembus keturunannya. Ledakan. Ledakan besar terdengar saat ini. Tepi tajam ruang secara alami berasal dari Muyun. Tetapi pada saat ini, itu ditentang oleh Tuo Baksuan. Namun, pedang panjang Ye Fu juga menembus tubuh Tuo Baksuan saat ini. Saat ini, Muyun kehabisan napas, dan matanya hanya terasa cukup lelah. Selama ini, dia menggunakan mata kaisar dan kaisar kuning, dan bahkan kehilangan penglihatannya. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, saya khawatir Anda tidak memiliki cukup wilayah untuk mengendalikan mata dua orang kuat kekaisaran. Saat ini, Muyun juga sedang mencoba. Kini mataku benar-benar terasa berat. Seolah-olah dia bisa tertidur kapan saja. Sepertinya begitu, Muyun bergumam, alamnya tidak cukup tinggi, dan kekuatan serangan luar angkasa yang digunakan untuk mengendalikan mata kaisar tidak kuat. Saat ini, kekuatan kedua mata sangat kuat. Begitu Anda melakukan transisi, tubuh Anda tidak akan tahan. Saat ini, Tuo Baksuan meninggal. Ye Fu, Leng Lingling dan Kamu Yi mengepung Tuo Baiyuan. Sialan kamu, sialan kamu. Tuo Baiyuan berteriak keras di wilayah selatan. Jika kamu membunuh orang Tuoba tidak akan membiarkanmu pergi. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Fu berkata dengan dingin. Jika kamu ingin membunuh orang-orang dari klan Ye, apakah klan Ye akan melepaskanmu? Kata-kata itu jatuh, dan ketiganya menyerang dengan liar. 3-1. Kali ini Tuo mencabut porosnya, tapi tidak bisa bertahan lama. Ini akan segera terluka. Bekerja keras dan bunuh dia. Ya, bagus. Saat ini, ketiganya langsung menembak. Boom. Bumi bergetar dan bersinar. Saat ini, semua orang merasakan momentum teror telah hilang. Ah, dengan teriakan, tubuh Tuo Baiyuan mundur dan jatuh ke bumi. Dia dipenuhi luka dan tampak mengerikan. Kamu mati. Kamu mati. Tuo Baiyuan berteriak, keluarga Tuoba pasti akan membuatmu frustrasi. Kalau begitu kamu tidak bisa melihatnya. Ye Yi mendengus dan pedang terpotong saat itu. Pedang itu hendak menembus tubuh Tuo Baiyuan yang terluka parah. Kong, tepat pada saat ini, sebuah suara nyaring tiba-tiba terdengar. Tiba-tiba, pisau panjang keluar dari tusukan miring untuk memblokir pedang panjang Ye Yi. Bilahnya berputar dan langsung menyilang di dada Ye Yi. Dengan embusan, tubuh Ye Yi mundur, seteguk darah menyembur keluar, dan bekas pisau memperlihatkan tulang dada dari rahang bawah hingga perutnya. Kamu Yi. Saat ini, Muyun, Ye Fu, dan Leng Lingling semuanya terlihat berbeda. Tuo Baiyuan sudah terluka parah dan tidak mampu melawan. Oleh karena itu, Kamu Yi membunuhnya. Ye Fu dan Leng Ling tidak membunuhnya. Tapi sekarang, kontras tiba-tiba muncul, yang mengejutkan Muyun dan ketiga orangnya. Saat ini, melihatnya, saya dapat melihat sesosok muncul di depan Tuo Baiyuan. Pria itu mengenakan seragam militer biru dan tampak kedinginan. Dia memegang pisau sederhana di tangannya. Ujung pisau sederhana itu berdetak, dan darah mengalir ke bawah. Saudara Wei, Tuo Baiyuan mengira dia akan mati. Tetapi ketika dia melihat sosok di depannya, dia tampak bahagia. Tuoba Wei, keluarga Tuoba, putra surga yang bangga dengan reputasi yang menonjol. Di antara kekuatan utama kelas 1, ada orang-orang sombong di setiap generasi. Dan generasi arogan tiap generasi berbeda-beda. Bahkan mereka yang berada di era yang sama memiliki Tianjiao dari Tong Tianjing dan Tianjiao dari Hua Tianjing. Tuoba Wei adalah salah satu Tianjiao teratas dari keluarga Tuoba. Ye Fu kini menggendong Ye Yi dengan wajah pahit. Kakak kedua. Saat ini, Ye Yi tampak kehabisan napas. Wajahnya memerah dan tubuhnya gemetar. Minggir. Pada saat ini, Muyun mendatangi Ye Yi dan membantunya berdiri. Ye Fu sudah memasukkan beberapa pil ke dalam pil, tapi vitalitas Ye Yi masih berlalu dengan cepat.
Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Ye Fu benar-benar bingung saat ini. Klan kamu memiliki 3 pembuluh darah. Mereka adalah urat nadi pertama Ye Fu Tian. Kakak tertua Ye Zi yang lebih tua dari mereka. Ye Fu dan Ye Yi tumbuh bersama dari kecil hingga besar, dan hubungan mereka paling intim. Pada saat ini, Mu Yun juga merasakan hilangnya vitalitas Ye Yi. Munculnya masa muda, kekuatan pisau, hampir sepenuhnya memutus vitalitas Ye. Tuoba tidak. Mata Ye Fu memerah dan berteriak dengan marah, kamu mati. Saat ini, Tuoba tidak memegang pisau taman dan melihat ke-4 orang. Ini wilayah selatan, tapi orang-orang dari klan Ye gila. Mereka mengira kamu adalah klan Ye. Suara Tuoba Wei sangat bagus. Saat ini, dia berbicara dengan tatapan tenang. Klan Ye adalah kekuatan kelas 1. Begitu juga dengan Tuoba. Orang Tuoba tidak perlu takut pada kalian. Saat ini, Mu Yun menatap pemuda itu. Tuoba belum mencapai 9 alam surga, dan kekuatan pisau. Aku tidak bisa menerimanya, kata Leng Lingling dengan sungguh-sungguh saat itu. Ye Yi baru saja mengubah 9 alam surga. Tuoba Wei ini adalah wilayah Tongtian tingkat 9. Di puncak langit, jalan utama hampir 500 meter, di mana jalan induk sepanjang 90 meter bisa diambil alih. Pada saat ini, Mu Yun mengambil Ye Yi dan menggigit giginya. Sepupu kecil, aku mempertaruhkan nyawaku. Sepatah kata jatuh, dan mata Mu Yun sedikit terpejam. Dalam sekejap, keterampilan mencari kematian yang hebat mengalir pada saat ini. Sihir yang luar biasa, ubah hidup Anda dengan surga. Itu bisa ditukar dengan kekuatan yang kuat dan vitalitas yang kuat. Namun, ini didasarkan pada vitalitas Mu Yun. Mu Yun hari ini membakar jutaan Yuan umur panjang ketika berhadapan dengan Kaisar Yuan, dan Yuan umur panjang hampir berakhir. Jika bulu dan jiwa penggembala mengumpulkan esensi kehidupan, awan penggembala akan mati. Selama bertahun-tahun, Mu Yun telah memulihkan umur panjangnya. Sekarang, sudah hampir 10 juta tahun. Itu berada di puncak seni bela diri dan batas umur panjang. Sudah lama sekali sejak dia melakukan skill pencarian kematian yang hebat. Baru saja, kamu Yi sedang dalam bahaya. Satu nafas, 500.000 tahun hidup pembakaran langsung. Dalam sekejap, aliran vitalitas mengalir turun. Faktanya, jika Anda bisa mengubahnya dari rendah ke tinggi, Anda bisa mengubahnya menjadi vitalitas yang besar. Kehidupan 500.000 tahun mungkin cukup bagi Mu Yun untuk mencapai 10 tingkat teratas Watian. Namun, umur panjang 500.000 Yuan tidak cukup menukar vitalitas. Sama seperti Mu Yun melahap roh orang mati dengan kekuatan menelan dan memurnikan, dan mengubahnya menjadi kekuatan peningkatannya sendiri. Dia juga dapat menukar roh ini menjadi Yuan umur panjang dengan keterampilan mencari kehidupan yang hebat, dan mengambil kesempatan ini untuk pulih. Namun efisiensinya sangat rendah. Tapi sekarang, Mu Yun tidak punya pilihan. Tentu saja, dia tidak bisa melihat kamu mati. Saat ini, Leng Lingling dan kamu Fu tampak terkejut. Dada Ye Yi, pedang mengerikan itu, menghancurkan meridian dan tulang, dan hampir menghancurkan 3 jiwa. Namun kini berangsur pulih, bahkan detak jantung pun mulai pulih secara teratur. Pada saat ini, Ye Yi membuka matanya, menjadi pucat, dan dadanya masih mengeluarkan darah perlahan, tapi nyawanya terselamatkan. Bocah bau, aku membuatmu takut sampai mati. Ye Fu tidak bisa menahan diri untuk tidak minum dan memarahi. Di satu sisi, Leng Lingling memandang Mu Yun dengan mata penuh arti dan berkata perlahan, kamu baik-baik saja. Oke, Mu Yun berkata pada saat ini hanya biaya, dan itu bukan masalah besar. Ye Fu memandang Mu Yun dengan rasa terima kasih. Selamat. Tepat pada saat ini, sebuah suara terkejut terdengar, tersenyum dan berkata, hanya saja, meskipun kamu hidup sekarang, kamu akan tetap mati bersama nanti. Mengapa disia-siakan? Tuo Bawei tersenyum tenang saat ini. Di kejauhan, beberapa suara kosong terdengar saat ini. 7 atau 8 angka muncul saat ini. Namun, 7 atau 8 orang ini, jika Anda perhatikan lebih dekat, semuanya berada pada level Tong Tianjing. 7 atau 8 orang datang dan jatuh satu demi satu.
Namun yang jelas, orang-orang ini masih dipimpin oleh Tuoba Wei. Saat ini, Ye bangun dan melihat ke depannya. Tuoba Wei, wajah Ye berubah. Dia secara alami tahu bahwa dia adalah putra surga yang disukai di puncak Tongtianjing. Pada saat ini, beberapa orang memandang Mu Yun dan tampak dingin dan kejam. Ye Fu membantu Ye berdiri. Leng Lingling menatap lurus ke depan dengan mata dingin. Hari ini, jalan buntu. Dia dikejar dan dibunuh sebelumnya, tetapi dia memimpin tim di Tongtianjing, yang hanya merupakan ranah ganda dan bisa melawan. Tapi sekarang, itu adalah tingkat 9 teratas dari Tongtianjing. Dan 7 atau 8 orang di sekitarnya berada di atas 3 tingkat Tongtianjing. Tim dengan beberapa orang seperti itu tidak takut pada orang kuat di tingkat awal Rongtianjing. Tuoba tidak melihat keempat orang itu dan berkata sambil tersenyum, kemunduran keluarga Ye diakui oleh semua orang. Jika Kaisar Dewa yang Riang belum mati, atau Kaisar Manusia dan Kaisar King masih hidup, atau 3 Kaisar semuanya ada di sana, saya tidak bisa memprovokasi keluarga Tuoba, tetapi semuanya benar dan orang-orang salah. Kalian sekalian tidak boleh menganggap kemuliaan sebelumnya sebagai detailnya. Petik 2. Kali ini klan Jiwa dan Fei Huang Shenzong telah membuat begitu banyak masalah. Saya pikir ini bukan hanya untuk membunuh saudara perempuan dan laki-laki Anda. Saya khawatir bencana besar klan Ye akan segera datang. Petik 2. Sekarang, jika kalian berdua bisa ditangkap hidup-hidup dan diserahkan ke Fei Huang Shenzong, menurutku apa yang akan dilakukan Fei Huang Shenzong selanjutnya juga akan ada kerjasama dengan keluarga Tuoba kita. Ye Fu berkata dengan dingin, bisakah kamu bertukar pikiran dengan berita? Tuoba Wei, kamu bunuh kami hari ini. Di masa depan, kami akan menunggu orang-orang dari keluarga Ye mengambil kepalamu. Di Jalan Huangquan, saudara dan saudari kami sedang menunggumu. Kata-kata ancaman seperti itu sepertinya terlalu kekanak-kanakan. Sebaiknya kita menahan diri. Tuoba tidak tersenyum. Yao Dao mengangguk dan berkata sambil tersenyum, keduanya dikirim langsung ke jalan. Keduanya masih hidup. Begitu kata-kata ini keluar, 4 sosok keluar pada saat itu. Dia tampak kedinginan. Mu Yun tampak tidak berdaya saat ini. Tentu saja, dia tidak bisa mati di sini. Hanya saja para penguasa surga ini tidak dapat membunuh mereka dengan 6 tingkat surga mereka. Saat ini, tampaknya satu-satunya solusi adalah ilmu sihir yang hebat. Murid dari 4 alam surgawi berjalan keluar selangkah demi selangkah dan memandang Mu Yun, kamu Fu, kamu Yi dan Leng Lingling. Saat ini, Ye Fu dan Leng Ling sedang berdiri di depan. Mu Yun dan kamu Yi ada di belakang. 4 angka, langsung terbunuh. Ye Fu dan Leng Lingling melangkah keluar pada saat ini, dan momentum internal mereka pecah. Boom. Dalam sekejap, 4 angka mendekat, dan tren mengejutkan terjadi pada saat itu. Gelombang teror melanda. Di bumi, tokoh-tokoh Tao berkumpul, dan banyak orang merasakan hati mereka bergetar saat ini. Nafas teror berdebar-debar. Bang-bang. Saat ini, dalam sekejap, suara ledakan yang dalam terdengar pada saat ini. Keempat tubuh itu langsung meledak pada saat ini dan berubah menjadi bubuk. Ye Fu dan Leng Lingling sama-sama tercengang saat ini. Bahkan Mu Yun sedikit terkejut saat ini. Dia tidak melakukannya. Muridku, kapan giliranmu untuk membunuh orang Tuoba? Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar saat ini. Saat suara itu terdengar, suara hembusan udara terdengar di sekeliling, dan lebih dari selusin sosok datang dengan cepat pada saat itu. Pada saat ini, seorang pemuda berbaju biru muncul di depan Ye Fu dan Leng Ling. Melihat pria itu, kamu Fu dan kamu Yi tercengang. Kakak laki-laki, kakak laki-laki. Saat ini, mereka tampak bahagia. Saya melihat pria di depan saya berbalik dan menunjukkan wajah tampan. Sambil tersenyum, dia menawan. Kakak tertua, kamu Ziang, putra sulung Ye Futian, Ye Ziang. Mu Yun sekarang menahan nafasnya. Pemuda itu mengangkat telapak tangannya, menepuk dahi Ye Fu dengan jarinya, dan berkata sambil tersenyum, saya benar-benar bisa lari. Saya ingin datang ke Gunung Sixiao. Ye Fu tidak bisa menahan kegembiraannya saat ini dan berkata, jika kamu tidak datang lagi, kami akan mati di sini.
Tunggu kami mengambil mayatnya, bukan omong kosong. Pemuda itu memarahi. Yei sekarang mendekati Muyun, menepuk bahu Muyun, dan berkata sambil tersenyum, ini kakak tertuaku Ye Ziang. Saat dia datang, kita tidak dalam bahaya. Muyun menatap pemuda itu dengan tatapan. Momentum internalnya kuat dan bertenaga. Bagaimanapun, dia tidak bisa melihat seperti apa kultivasi orang ini. Ye Ziang melirik Yei dan berkata, sepertinya kalian berdua telah dipromosikan kali ini. Saat ini, kamu Fu dan kamu Yi sama-sama tersenyum malu-malu. Tiga kaisar keluarga Ye, kamu Cahaya Lilin, kamu Wentian dan kamu Futian. Sebagai putra tertua Ye Futian, Ye Ziang telah bertanggung jawab atas banyak urusan besar dan kecil dan memiliki status tinggi di keluarga Ye selama bertahun-tahun. Ye Fu dan Ye Yi lebih seperti anak-anak dari keluarga bangsawan. Mereka hampir hanya berlatih, tapi Ye Ziang membawa banyak barang milik keluarga Ye. Di hadapan Ye Ziang, kedua kakak beradik ini tidak hanya saling mencintai sebagai kakak tapi juga ketakutan. Sekarang bukan waktunya menyalahkan kalian berdua. Saya ingin melihat seberapa mampu saya jika saya tidak bergerak untuk membunuh anak-anak saya. Ye Ziang menatap Tuo Bawei sekarang. Kedua keluarga, Tian Jiao teratas, saling berhadapan dengan percikan api. Ye Fu, Ye Yi, Leng Lingling dan Muyun dilindungi oleh beberapa sosok. Orang-orang yang dibawa Ye Ziang kali ini juga ahli dalam Tong Tianjing dan penjaga klan Ye. Tuoba tidak menghadapi Ye Ziang saat ini, dan wajahnya tetap tidak berubah. Banyak hal telah dilakukan. Kalaupun ditemukan, tidak mungkin disangkal. Lebih baik bertarung dengan senjata sungguhan dan pisau sungguhan. Tuoba Wei tersenyum pada Ye Ziang dan berkata dengan tenang, saya bertanya kepada anak-anak keluarga Ye bahwa mereka semua adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Mereka telah memenangkan warisan keterampilan pedang Kaisar Dewa Ye Xiao Yao. Saya akan belajar dari Tuoba Wei hari ini. Petik 2. Sangat bagus. Pada saat ini, Ye Ziang langsung melangkah keluar dan pedang panjang menembus udara dalam sekejap. Pedang itu jatuh dan membelah kehampaan. Pada saat ini, Tuo menarik tangannya dan sepasang kepalan tangan muncul di antara kedua tangannya. Gelombang teror melanda, memotong. Raungan terdengar saat ini. Dalam sekejap, kedua pria itu melintasi langit dan langsung bertarung. Pada saat ini, lebih dari selusin penjaga surga kalian juga membunuh anak-anak orang Tuoba satu demi satu. Perang antara kedua belah pihak. Ye Fu melihat sekeliling dan bersenandung. Bajingan ini benar-benar mencubit keluarga Ye kita seperti kesemek yang lembut. Saat ini, Ye Yi menajamkan tinjunya dan berkata, kali ini, mereka harus menderita kerugian besar. Melihat Muyun, Ye Yi berkata sambil tersenyum, jangan khawatir sekarang. Bahkan jika kamu bukan Muyun, aku akan memohon kepada keluarga demi kamu menyelamatkan hidupku. Jika kamu bukan Muyun, kamu menang jangan mati. Tapi sekarang, kuharap kamu adalah Muyun. Lagi pula, tidak mudah bagi kami untuk kembali ke selatan kota Xiaoyu. Lagi pula, tidak mudah bagi kita untuk tertawa. Tidak mudah bagi kita untuk kembali ke selatan kota Xiaoyu. Sejak kakak tertua muncul di sini, itu menunjukkan bahwa kalian juga mengirimkan banyak orang. Tidak perlu khawatir tentang keselamatan. Ya, saat ini, keempatnya tidak bergerak. Alam Tongtian yang muncul kali ini adalah alam 3 tingkat atas. Kekuatan keempat orang itu tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun saat ini. Menyaksikan perang di sini adalah bantuan terbaik. Boom. Saat ini, langit seakan terkoyak. Sesosok kembali pada saat ini. Perhatikan baik-baik, itu Tuoba Wei. Saat ini, mulut Tuoba Wei berlumuran darah. Seluruh orang tampak tidak teratur dari atas ke bawah. Ye Ziang sekarang memegang pedang panjang di tangannya dan mengayunkannya. Semangat pembunuhnya memadat. Momentum teror pun pecah saat ini. Boom. Raungan keras terdengar, dan pedang Qi dekat dengan Tuoba Wei. Ye Ziang juga merupakan 9 alam Tongtian dan penguasa tertinggi Tongtian. Pada saat ini, jelas bahwa Ye Ziang memiliki kekuatan untuk terus menekan kegagalan Tuoba. Kamu Ziang, Tuoba Wei berteriak dengan marah, ini adalah wilayah selatan, bukan tanah keluarga Yemu. Kamu perlu tahu apa konsekuensinya jika kamu melakukan ini.
Menghadapi hal ini, Ye Xiang berkata dengan dingin, maka kamu juga perlu tahu apa konsekuensinya jika kamu melakukan ini. Hai sekalian, apa kabar orang Tuoba? Kamu ingin membunuh. Kamu bisa, aku juga bisa. Kemarahan Ye Xiang tidaklah kecil saat ini. Yang lain akan membunuh saudara-saudaranya. Apalagi yang harus kukatakan? Memotong. Di antara kata-kata itu, kekosongan terkoyak tubuh Tuoba Wei terjatuh kembali dalam kebingungan. Pedang dihantam, dan darah mengalir keluar. Tubuhnya terjatuh ke belakang, menghantam tanah dan memecahkan tanah di sekitarnya. Ye Xiang membungkuk dan melemparkan pedang ke arah Tuoba Wei. Namun Kong, melihat pedang Ye Xiang hendak jatuh, pada saat itu, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan Tuoba. Angin palem menderu dan memindahkan jalur pedang. Pedang itu meledak dan meraung. Tuoba tidak melihat ke kejauhan, debu di bumi bergulung, dan berpikir jika pedang menimpanya, dia akan mencabik-cabik dirinya sendiri. Saudara Xianyu, kemunculan sosok di hadapannya membuat Tuoba tak luput dari maut. Ketika dia melihat orang di depannya, dia langsung berseru, "Apakah kamu baik-baik saja?" Suara yang sedikit serak terdengar tanpa emosi apapun. Tuoba tidak bangun dan mengangguk. Tuoba Xianyu. Saat ini, Ye Xiang melihat orang yang menembak di depannya. Kebetulan sekali, aku bertemu denganmu di sini. Ye Xiang tersenyum, lembut. Menurutku itu bukan suatu kebetulan. Tuoba Xianyu berkata dengan lemah saat ini. Saya terkejut Anda muncul di wilayah selatan. Apa yang dapat Anda lakukan secara langsung? Kata Tuoba Xianyu sambil menatap Ye Fu dan Kamui. Sekarang aku mengerti. Saat ini, Ye Xiang seterang obor dan berkata dengan tenang, Tuoba tidak ingin membunuh saudara laki-laki dan perempuanku. Saya rasa Tuoba tidak akan memberikan penjelasan apapun tentang hal ini. Saya pikir lebih baik saya melakukannya, ini diriku. Ketika Tuoba Xianyu mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, orang-orang dari keluarga Jiwa dan Fei Huang Shenzong juga akan membunuh Ye Fu dan Ye Yi. Mengapa kamu tidak membunuh mereka? Wilayah Rongtian punya tangannya sendiri. Saya hanya berurusan dengan wilayah Tongtian. Wajah Ye Xiang tetap tidak berubah. Kau bawa pergi kakak dan adikmu. Aku tidak akan menghentikannya. Hal hari ini tidak terjadi. Tuoba Xianyu berkata lagi pada saat itu. Bagaimana? Tidak banyak. Ye Xiang adalah pengganggu. Klan Ye kami tidak sebaik sebelumnya, tapi belum mencapai titik di mana semua orang bisa diintimidasi. Manakah dari 6 keluarga yang bisa dibandingkan dengan keluarga Ye? Selama bertahun-tahun, Anda hanya mengandalkan kerjasama untuk menghukum keluarga Ye kami. Tuoba Xianyu, aku tidak akan berurusan denganmu jika kamu tidak melakukannya, tapi Tuoba tidak hidup. Aku harus tinggal hari ini. Begitu dia mengatakan ini, Tuoba Xianyu memegang sedikit telapak tangannya dan sebuah cermin kuno muncul di tangannya. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dikatakan. Mari kita lihat apakah kamu bisa membunuh Tuoba Wei di tanganku. Tuoba Wei, 9 alam surga, juga merupakan Tian Jiao yang kuat di keluarga Tuoba. Bagaimana kamu Xiang bisa dibunuh dengan cara ini? Tidak mudah untuk mengembangkan Tian Jiao. Selain itu, posisi Tuoba di masa depan haruslah yang lebih tua dan senior di tingkat Rong Tianjing. Bagaimanapun, Tuoba Xianyu tidak mungkin membiarkan Ye Xiang membunuh Tuoba Wei. Namun, dibandingkan dengan perlindungan Tuoba Xianyu, Ye Xiang akan membunuh Tuoba Wei. Bahkan jika orang yang ingin membunuh saudara laki-laki dan perempuannya melarikan diri di depannya, dia tidak akan bertatap muka dengan saudara laki-lakinya. Boom! Raungan keras terdengar pada saat ini. Kedua pria itu kini bertarung dengan momentum yang mengerikan. Saat ini, Mu Yun juga dapat menemukan kekuatan yang ditunjukkan oleh kedua orang ini. Ilmu pedang Ye Xiang sangat kuat dan konstan. Itu hanya sajak bela diri yang digunakan oleh Tuoba Xianyu. Itu juga penuh dengan daya ledak. Apalagi pecahnya dagingnya cukup ganas. Ye Yi berkata pada saat itu. Pada hari-hari itu, nenek moyang dari 6 kebangsaan adalah 6 penjaga setia di sekitar kakek kami. Mereka disebut 6 penjaga dewa, dan mereka juga setingkat dengan kaisar. Tapi setelah kakek saya meninggal, ke-6 orang ini juga punya ide kemerdekaan.
Bagaimanapun juga, kakekku adalah seorang kaisar dewa. Dia menguasai keterampilan ilahi. Untuk 6 penjaga dewa, mereka menemukan formula seni bela diri yang paling cocok untuk budidaya darah mereka. Rumus seni bela diri yang diwarisi dari keluarga Tuoba disebut keterampilan surga pola 10.000 hewan. Dikatakan sebagai formula seni bela diri yang sangat rumit, yang memungkinkan para murid Tuoba untuk mengintegrasikan beberapa kekuatan ilahi dari keluarga binatang berdasarkan darah mereka sendiri. Jadi murid Tuoba pandai dalam kecepatan atau kekuatan, dan seterusnya. Itu juga karena keterampilan 10.000 surga pola binatang. Kamu, orang-orang relatif sederhana, karena kakek menggunakan ilmu pedang sepanjang hidupnya, dan itu juga merupakan 9 penempaan tubuh pedang yang terhebat. Ini sangat kuat. Anak-anak, kami juga memiliki kelebihan yang melekat dalam berlatih ilmu pedang. Muyun mengangguk ketika mendengar kata-kata ini. Jika keluarga kuat seperti itu tidak mewarisi formula seni bela diri, mereka akan menjadi jahat. Saat ini, Ye Xiang dan Tuoba Xianyu bertarung satu sama lain dengan momentum yang besar. Tuoba tidak mengalihkan pandangannya dan menatap Muyun 4. Sekarang, tidak ada yang bisa melindungimu. Saat ini, Tuoba Wei tampak acuh tak acuh dan terus mendekat dengan peluang membunuh. Beberapa ahli Tong Tianjing yang melindungi pihak berempat sedang membunuh satu demi satu saat ini. Namun, keempat orang itu hanyalah 4 dan 5 alam Tong Tian, dan mereka tidak mampu melawan di hadapan Tuoba Wei. Aku hampir kehilangan nyawaku karenamu. Sekarang aku bisa mengambilnya kembali. Tuoba tidak mengurangi semangat membunuhnya dan langsung bergegas keluar saat ini. Ye Xiang melihat pemandangan ini saat ini dan berkata dengan dingin, Tuoba Xianyu, sepertinya Tuoba tidak menghargai. Tuoba Xianyu menunduk tapi dia terlihat sedikit tidak senang, tapi dia tidak banyak bicara. Hubungan antara klan Ye dan klan Tuoba tidak baik. Sekarang setelah mereka bertempur, tidak perlu menyombongkan diri bahwa mereka memiliki moralitas apapun. Mati. Pada saat ini, ketika Tuo tidak menarik diri, dia menggoyangkan telapak tangannya dan langsung mengepalkan tinjunya. Angin tinju menderu pada saat ini, menghadap 4 orang Muyun. Boom. Tapi saat berikutnya, ketika saatnya tiba, ledakan terdengar, dan bumi berguling-guling. Keempat tubuh Muyun telah mundur satu demi satu pada saat ini. Namun keempatnya tidak merasakan trauma, namun tubuh mereka seimbang, tak terkendali, dan berguling-guling. Namun, saat ini keempatnya sedang hoki. Pada saat ini, sesosok tubuh, seperti hantu, menghilang dalam sekejap, tetapi muncul di belakang Tuoba Wei. Pedang es langsung menembus dada Tuoba Wei saat ini. Jeritan itu terdengar saat ini. Tuo-Tuo tidak mengeluarkan tubuhnya, tetapi ada salju dan es membekukannya. Xianyu, tolong aku, teriak Tuoba Wei keras. Ye Xiang, kamu. Pada saat ini, Tuoba Xianyu memukul balik Ye Xiang dan ingin menyelamatkan Tuoba Wei. Namun saat ini, sosok itu bahkan lebih cepat dan cepat dalam genggamannya. Dengan pedang langsung ke atas, dia menarik tubuh Tuo menjadi 2. Kepingan es beterbangan di langit. Nafas Tuoba Wei perlahan-lahan runtuh. Kamu harus membayar harga untuk melawan murid Ye, dan kamu harus membayar harga untuk melawan murid Istana Es. Suara dingin terdengar saat ini. Saat ini, wajah Tuoba Xianyu sedikit berubah. Leng Lingling tampak bahagia saat ini. Kakak senior, melihat pengunjung itu, dia terlihat kedinginan dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Chen Suang, wajah Tuoba Xianyu jelek saat ini. Chen Suang adalah murid Istana Es yang luar biasa. Dari segi kekuatan, dia tidak kalah dengan Ye Xiang. Saat ini, mereka berdua muncul di sini. Tuoba Xianyu mengerti sepenuhnya. Keduanya berkumpul, menunggu diri mereka sendiri muncul. Ye Xiang menghentikan dirinya sendiri. Chen Suang menembak dan membunuh Tuoba Wei. Perhitungan yang bagus. Saat ini, Tuoba Xianyu melambaikan telapak tangannya dan bersenandung. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kalian berdua bisa membawa mereka dan meninggalkan wilayah selatan. Kata-kata Tuoba Xianyu jatuh, berbalik dan pergi. Beberapa orang tertinggal, dan mereka mundur karena kekalahan.
Dia tidak memiliki peluang menang melawan Ye Xiang dan Chen Xuang sendirian. Berlari sangat cepat. Ye Xiang dan Chen Xuang belum menyusul saat ini. Apakah kamu tidak lari dan menunggu mati? Ye Xiang tersenyum dan terjatuh. Ye Fu, Ye Yi dan Leng Lingling segera berjalan. Kakak laki-laki, mengapa kamu ada di sini? Pemimpin istana mengkhawatirkanmu. Aku sendiri yang datang mencarimu ketika aku menerima berita itu. Chen Xuang berkata dengan lemah. Kali ini, setelah kamu kembali, tunggu sampai pemimpin istana memarahimu. Apa yang kamu lakukan berlari sendirian? Mendengar ini, Leng Lingling membalas, aku dikejar dan dibunuh oleh jiwa keluarga jiwa. Ada tidak mungkin. Siapa yang tahu bahwa keluarga jiwa tiba-tiba menjadi gila kali ini? Leng Lingling tersenyum dan berkata, berkat bertemu orang ini aku menyelamatkan hidupku. Ya, ya, kami telah menyelesaikan banyak krisis akhir-akhir ini karena orang ini. Ye Yi juga menepuk bahu Muyun dan berkata sambil tersenyum. Itu kamu. Tepat pada saat ini, Chen Xuang menatap Muyun, tapi dia tertegun. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Muyun memandang Chen Xuang, tersenyum dan berkata, saudara bela diri Chen, apakah kamu saling kenal? Leng Lingling berkata saat itu. Sebelum Chen Xuang berbicara, Muyun berkata sambil tersenyum, aku mengenalmu. Aku pernah bertemu denganmu sekali. Ketika ucapan ini keluar, Ye Xiang, Ye Fu, Ye Yi dan Leng Lingling tercengang. Tanpa diduga, ini hanya puluhan ribu tahun. Anda telah mencapai pembantaian utama. Chen Xuang menghela nafas. Aku tidak menyangka kamu dan aku akan bertemu lagi dalam keadaan seperti ini. Di antara kata-kata mereka, cukup aneh. Ye Xiang memandang Chen Xuang dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, saudara Chen, bagaimana kamu mengenal orang ini? Saat ini, Chen Xuang memandang Ye Xiang dan berkata dengan serius, dia adalah Muyun. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Xiang, Ye Fu, Ye Yi dan Leng Lingling semuanya tampak tercengang dan menatap Muyun. Saat itu, saya diperintahkan oleh penguasa istana untuk memasuki batas manusia bersama semua pihak dan membawa kembali Ming Yuexin dan Qin Mengyao. Saat itu, Muyun hanyalah patriark muda dari penggembala manusia. Dalam sekejap selama bertahun-tahun, saya tidak menyangka bahwa saya telah menjadi master. Ye Xiang buru-buru berkata, saudara Chen, kamu tidak boleh bercanda tentang ini. Tidak mungkin salah. Chen Xuang kemudian berkata, pada saat itu, 9 wanita itu dibawa pergi olehku satu persatu. Aku masih ingat tatapan mata pria ini yang enggan. Ketika Muyun mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, saya tentu saja tidak ingin membawa 9 wanita cantik saya pergi. Fakta membuktikan bahwa kami tidak mengintimidasi mereka. Ming Yuexin dan Qin Mengyao sudah lama meninggalkan Istana Es dan kembali ke keluarga mereka. Ketika Chen Xuang menyebutkan ini, wajahnya menjadi tidak wajar dan berkata, kedua wanita ini, bukanlah burung kenari di dalam sangkar. Muyun tidak banyak bicara. Saat ini, Ye Yi menatap Muyun dan melebarkan matanya, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Kamu benar-benar Muyun. Muyun tersenyum tekun dan berkata, sudah kubilang, benar. Kamu hanya tidak percaya. Ye Yi tampak terkejut dan berkata, aku tidak percaya berapa banyak orang yang berpura-pura menjadi kamu selama bertahun-tahun. Saat ini, Ye Xiang dan Ye Fu juga menunjukkan tatapan terkejut satu demi satu. Leng Lingling menarik Chen Xuang dan berkata, saudara bela diri Chen, benarkah? Ya, Chen Xuang kemudian berkata, saya tidak perlu berbohong. Kembali ke keluarga Ye, saya ingin datang ke Si Meiyun, Ai Yuan Liu dan Yu Fei, yang juga bisa menilai. Si Meiyun, Ai Yuan Liu, kamu Fei. Ketiga orang ini adalah jurumudi keluarga Ye dan istri dari 3 kaisar selama bertahun-tahun. Saat ini, Ye Xiang, Ye Fu, dan Ye Yi ada di sekitar Muyun. Hahaha, bagus. Ye Yi berkata dengan penuh semangat. Kupikir jika kamu palsu, aku harus menghabiskan seluruh kata-kataku untuk melindungi hidupmu. Sekarang tampaknya semua orang bahagia. Ye Xiang berkata pada saat itu, kita akan membicarakan detailnya nanti. Pergi dari sini dulu dan kembali ke kota Xiaoyao. Ya, saat ini,
Belasan sosok berubah menjadi Changhong dan segera pergi. Reruntuhan suci Xiao Yao umumnya dikelilingi oleh 5 wilayah di Tenggara, Barat Laut, dan Tengah. Namun, ketujuh keluarga itu berdiri di reruntuhan suci Xiao Yao. Wilayah kelima wilayah tersebut tidak ditempati oleh ketujuh keluarga sesuai wilayah sebenarnya. Pada saat ini, Ye Xiang dan Chen Xuang, bersama dengan Ye Fu, Ye Yi, Mu Yun, Leng Lingling dan lainnya, meninggalkan Gunung Sixiao dan menuju wilayah tengah. Sepanjang jalan, pandangan Ye Yi terhadap Mu Yun berubah. Aku merasa saat melihatmu, aku sangat baik. Aku tidak mengira kamu benar-benar anak kakak iparku. Ye Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Dengan kata lain, ketika kamu lahir, kami belum lahir. Saudara Xingze lahir. Menurut alasannya, dia lebih tua darimu. Kamu Xingze, putra tertua Ye Zutian, kepala 3 kaisar. Kakak harus memanggilmu Kakak Yun. Di depan, kamu Xiang, yang mendengar ini, tersandung. Ye Yi, jangan bicara omong kosong. Ye Xiang memarahi saat ini. Mu Yun telah keluar selama bertahun-tahun dan telah mengalami banyak perubahan. Usia sebenarnya jauh lebih muda dari kita. Kalau begitu kamu harus menelepon kakak, gumam Ye Yi. Wajah Ye Xiang tenggelam, dan kamu Yi segera tutup mulut. Dia masih sedikit takut pada kakaknya. Mu Yun tidak punya perasaan tentang ini. Pada saat ini, Chen Xuang memandang Mu Yun dan berkata, apakah Qin Mengyao tahu kamu datang ke reruntuhan suci Xiao Yao? Mu Yun menggelengkan kepalanya. Chen Xuang kemudian berkata, Qin Mengyao melahirkan seorang putra untukmu. Sekarang, di alam Phoenix keesokan harinya, dia sering datang ke reruntuhan suci Xiao Yao. Namun, dia biasanya datang dengan cara yang rendah hati, hanya kepada keluarga Xiao. Kali ini, Mu Yun dan Ye Fu merasa lebih tenang. Lagi pula, mereka tidak perlu khawatir dikejar dan dibunuh. Setidaknya ada lebih dari selusin ahli Tong Tianjing di sekitar. Kecuali mereka bertemu dengan pembangkit tenaga listrik Rong Tianjing, tidak akan ada bahaya. Kenyamanan sebelumnya adalah kota Siuan. Ye Xiang berkata pada saat itu, ketika kita sampai di kota Siuan, kita dapat mengambil barisan transmisi, meninggalkan wilayah selatan dan kembali ke kota Xiao Yao. Mendengar ini, Ye Yi tidak bisa menahan diri untuk berkata, saudaraku, kota Siuan adalah tempat warga Tuoba. Apakah mereka akan membiarkan kita pergi melalui jalur transmisi? Begitu kata-kata ini keluar, Ye Xiang berkata sambil tersenyum, itu tidak akan membantu mereka. Kami hanya membayar batu Tianyuan dan lewat dengan normal. Mengapa orang Tuoba menghentikan kami? Kata Ye Xiang, memimpin lebih dari selusin orang, terus-menerus mendekati kota yang akan datang. Si Wancheng, datang ke gerbang, datang dan pergi, arus lalu lintas masih tiada habisnya. Ye Xiang memimpin kerumunan langsung ke kota. Setelah memasuki kota, sebelum sampai di sebuah kediaman, pada saat itu pintu kediaman dibuka, dan sekelompok orang berdiri di depan kediaman dan dalam keadaan siap sedia kala. Tuan Muda Ang, melihat Ye Xiang dan yang lainnya muncul, tim sedang membungku saat ini. Apakah ada sesuatu yang tidak biasa di kota Siuan? Ye Xiang berkata dengan lemah. Tidak ada yang aneh, ya. Segera, Ye Xiang memimpin Mu Yun dan yang lainnya ke dalam mansion. Halaman depan yang begitu luas dan 3 kamar masuk dan 3 kamar keluar terlihat sangat megah. Selama ini, kamu telah menderita. Ye Xiang berkata, selanjutnya, biarkan aku yang mengurusnya.